Wal maqalatu tsaniyata asyrata, maqalah nasihat yang ke-12, yang ini masing-masing isinya 10. Qala Luqmanu libnih, Luqmanul Hakim telah berkata kepada anaknya, namanya Saron, ya bunayya, wahai anakku sayang. Lafad bunayya asalnya ibnun, terus ditasghir menjadi bunayya, bunayyun. Tasghiru mahabbatin, ini ditasghir karena sayang, cinta. Wahai anakku sayang, innal hikmata an ta'mala asyra khisalin. Hikmah bijaksana adalah hendaknya Ananda melakukan 10 perkara berikut ini. 1. Tuhyil qalbal mayyita, hendaknya Ananda menghidupkan hati yang mati. Dipakai berzikir, dipakai menyayangi orang fakir miskin, insya Allah hati itu menjadi hidup, punya kepedulian, punya kepekaan. Yang kedua, watujalis al-masakin, Ananda hendaknya duduk bersama orang-orang miskin. Jangan malu, jangan gengsi untuk duduk bersama, makan bareng bersama orang miskin. Yang ketiga, watattaqi majalisal muluk, hendaknya Ananda menghindari, tajtanib menjauhi forum-forumnya para raja. Durung wayahe si arek kumpul pejabat. Nomor 3, watu syarriful wadhi', hendaknya Ananda memuliakan orang yang rendah, orang yang terhina, rakyat jelata. Maksudnya tarfa'u, hendaknya Ananda mengangkat as-saqita, orang yang jatuh namanya, alladzi la qimata lahu, yang tiada nilai, tiada kehormatan baginya. Wa tuharrirul abid, hendaknya Ananda memerdekakan para budak, membebaskan para budak. Wa tu'wi al-gharib, hendaknya Ananda melindungi, memberi perlindungan, suaka kepada orang asing. Ada orang asing Muslim, entah dari Yaman, entah dari Arab, dari Amerika, dari Rusia, di sini tersesat, hendaknya dilindungi, tapi supaya enggak jadi fitnah, lapor kepada aparat. Maksudnya tunazzilu, Ananda memberi tempat persinggahan, man orang, ba'uda yang jauh, min baladi dari negaranya, orang asing namanya, fi manzilika ke dalam rumahmu. Wa tu'inu al-faqir, hendaknya Ananda menolong, membantu orang yang fakir, miskin, bimalika, dengan hartamu, dengan danamu. Wa tazidu li ahlihi asyarafa syarafan, hendaknya Ananda lebih tambah memuliakan ahlihi, orang yang memang punya kemuliaan, orang yang terhormat Anda hormati, biar semakin terhormat.
bi anta lafahum dengan cara ananda mengakrabi mereka, walis sayyidi su'dadan dan kepada sayyid orang yang paling pemimpin ini su'dadan Anda andap asor, maksudnya bi antukrimahu dengan cara ananda memuliakannya. Ini nasihat Luqmanul Hakim kepada anak tersayang namanya Saron. Hukiya annahu ijtama'al Kisai waz-Zaidi. Dihikayatkan bahwa sesungguhnya pernah berkumpul bertemu Imam Al-Kisai, Imam Az-Zaidi, di mana bertemu Indar Rasyid, di dekat Khalifah Harun Ar-Rasyid. Fasallal Kisai al-Maghrib, lalu Imam Al-Kisai salat Maghrib. Fartajja, lalu gemuruh, horeg, maksudnya karena suaranya keras mungkin gemuruh. Alaihi atas Al-Kisai fi dalam membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Faqala, kemudian berkata Az-Zaidi, Imam Az-Zaidi, ba'das salam, setelah salam dari salat. Apa berkatanya? Qari'u ahlil kufati yartajju alaihi fi al-kafirun. Sang qari, ini imam qiraah, Al-Kisai itu termasuk imam qiraah. Sang imam qiraahnya penduduk Kufah, yartajju gemuruh alaihi atasnya ketika membaca surat Al-Kafirun. Summa kemudian shalla Zaidi al-Isya, ganti Imam Az-Zaidi ngimami salat Isya. Durung maca surat, lagi maca Fatihah wis ndredeg gemuruh. Fartajja, lalu gemuruh ndredeg alaihi bagi Az-Zaidi fi suratil hamdi dalam membaca surat Alhamdulillah, surat Fatihah. Sik durung teko surat, sik lagi Fatihah wis ndredeg. Lah mau Imam Kisai lagi wis maca surat, lalu maca surat Al-Kafirun ndredeg, terus disindir. Opo katanya ahli qiraahnya Kufah, ternyata maca Al-Kafirun ndredeg. Ganti Az-Zaidi ngimami, jangankan surat, lagi Fatihah wis ndredeg. Falamma sallama, ketika salam dari salat, qala Al-Kisai min bahril kamil, Imam Al-Kisai berucap dengan syair Bahar Kamil. Mutafailun ihfad lisanaka antaku lafatu batala innal bala amuwakkalun bil mantiqi maneh. Ihfad lisanaka antaku lafatu batala innal bala amuwakkalun bil mantiqi. Ihfad, jaga mas lisanaka lisanmu, antakula mengucap yang macam-macam nyindir aku mau yo. Tiba zaman dewe kena luweh nemen. Fatubtala, kamu akan diberi musibah gara-gara enggak jogo lesan. Innal balak, sungguh ujian musibah itu muwakalun, dipasrahkan, bergantung bil mantiki, lesan atau ucapan. Orang kena musibah apa enggak bergantung lesan, ucapan. Dikit lagi. Monggo dibatalne, tapi ngajine terus. Kurang 10 menit atau 13 Wahia 10 perkara tadi yang dinasihatkan kepada siapa?
saron ya, yakni al-asyaratul khisal, 10 perkara itu afdhalu luweh utama minal mali dari 10 nasihatnya dulu itu lek dilakoni lebih afdol daripada harta, daripada modal. Wakhirzun, dan itu bisa jadi benteng perlindungan, hisnun benteng, minal khaufi dari ketakutan. Wa uddatun, dan itu menjadi persiapan. Lafan uddah itu membacanya bidhammil ain dengan mendomah ain. Ai maksudnya maknanya uhbah, menjadi persiapan fil harbi untuk menghadapi perang. Ai maksudnya al-muqatalati perang. Wa bidha'atun, dan itu menjadi modal hina yarbahu ketika orang berharap untung. Untung itu apa? Badi. Wahia, nasihat 10 tadi maksudnya tilkal asyarah syafi'atun, akan menjadi penolong, pertolongan hina ya'tari, ketika menimpa hi kepada seseorang apa al-haulu, keributan atau situasi kacau. Ai maksudnya nafi'atun, 10 perkara tadi akan berguna hina tusibuhu, ketika menimpa seseorang. Apa yang menimpa? Al-umuru al-mufzi'atu, perkara-perkara yang mengagetkan, perkara-perkara yang menakutkan, membuat kepanikan. Wahia, 10 perkara itu mas, daliluhu, menjadi dalil, petunjuk bagi seseorang. Hina yantahi, ketika telah sampai pada orang itu al-yaqinu, kematian. Menjelang ajal insyaallah dibimbing menuju la ilaha illallah. Hina yantahi, ketika sampai pada orang itu al-yaqinu, kematian, sampai ila nafsi, kepada nyawa. Wahia sutratun, 10 nasihat tadi akan menjadi tutup aib. Hina la yasturuhu, ketika sudah tidak bisa menutupinya lagi, saubun, baju. Kapan orang enggak bisa ditutup baju? Wadzalika fi yaumil qiyamah. Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awas besok di hari kiamat enggak kelamben, la izin, ditutup aibmu kok meskipun enggak kelamben. Tuhsyaru, bakal dihalau, dikumpulkan di padang mahsyar, an-nasu, umat manusia, yaumal qiyamati, di hari kiamat, hufatan, dalam keadaan tidak bersendal. Apa enggak bersendal itu? Nyeker, wong Blitar ngarani medi. Uratan, tidak berpakaian, apa namanya? Mudo. Ya. Tapi beda lagi kalau maknanya udan-udanan. Udan-udanan ini masuk saling menelanjangi. Apa maknanya udan-udanan? Aitosan, dalam keadaan pada haus. Sukaro, dalam keadaan pada mendem, mabuk. Hayaro, dalam keadaan confused, bingung semua. Min ahwali yaumil qiyamah, karena pekewuh, keributan, kepanikan di hari kiamat. La isin mas podo mudone, enggak kau bernyawang aurate wong dalam situasi panik. La ya'lamu, tidak tahu, ar-rajulu, seorang laki-laki, bil mar'ati, dengan seorang perempuan. Wala ta'lamu, tidak tahu pula, al-mar'atu, orang perempuan, birrajuli, dengan seorang laki-laki. Wal maqalatu tsalitsata asyrata, al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Adzan qamat.